Halo, dan selamat datang kembali. Di video sebelumnya, kita telah menetapkan panggung untuk perjalanan kita menuju coaching mastery. Kita telah sepakat bahwa perjalanan ini adalah tentang pergeseran dari sekadar teknik menuju seni, dari melakukan coaching menjadi seorang coach. Sekarang, mari kita bedah lebih dalam. Apa arti pergeseran itu dalam konteks kompetensi inti coaching yang mungkin sudah Anda kenal? Anda semua yang berada di sini kemungkinan besar sudah familiar dengan berbagai model kompetensi, seperti yang dirilis oleh International Coaching Federation atau asosiasi profesional lainnya. Anda tahu tentang pentingnya etika, membangun trust, mendengarkan aktif, bertanya, dan memfasilitasi aksi. Pertanyaannya bukanlah apakah Anda tahu kompetensi ini, melainkan seberapa dalam Anda menghidupinya dalam praktik Anda. Di tingkat lanjut, kita tidak lagi melihat kompetensi ini sebagai daftar centang yang kita lalui satu persatu. Oke, saya sudah selesai mendengarkan. Sekarang saatnya bertanya. Bukan seperti itu. Bayangkan seorang penari ahli. Mereka tidak lagi berpikir, sekarang saya akan menggerakkan kaki kiri, lalu tangan kanan. Semua gerakan mengalir menjadi satu kesatuan yang utuh, ekspresif, dan responsif terhadap musik. Begitu pula dengan coaching tingkat lanjut. Kompetensi-kompetensi ini menjadi sebuah tarian yang terintegrasi. Presence Anda yang kuat memungkinkan Anda melakukan listening pada level yang lebih dalam. Listening yang mendalam ini memunculkan powerful question yang tepat. Pertanyaan itu, yang disampaikan dengan trust yang sudah terbangun, akan membangkitkan awareness baru pada coachee, yang kemudian memfasilitasi pertumbuhan mereka. Semuanya saling menganyam, terjadi secara simultan dan organik. Tujuan kita di video ini adalah untuk meninjau kembali beberapa kompetensi inti tersebut. Namun dengan memakai kacamata atau lensa yang baru, lensa tingkat lanjut, untuk melihat perbedaan nuansa antara aplikasi yang kompeten dan aplikasi yang masterful. Mari kita mulai dengan fondasi dari segala fondasi, trust dan keamanan. Di tingkat dasar, membangun trust mungkin berarti memastikan kerahasiaan, hadir tepat waktu, dan membangun rapor awal agar coachee merasa nyaman. Ini sangat penting. Namun, di tingkat lanjut, kita bergerak dari sekadar rapor menuju penciptaan keamanan psikologis yang mendalam. Ini adalah sebuah ruang di mana coachee merasa sangat aman untuk tidak hanya membahas tujuan dan rencana aksi mereka, tetapi juga untuk menjadi rentan. Mereka berani mengeksplorasi ketakutan terdalam mereka, keraguan mereka, bahkan sisi bayangan mereka. Karena mereka percaya sepenuhnya bahwa Anda sebagai coach mampu menampung semua itu tanpa menghakimi. Ini juga berarti Anda, sebagai coach, memiliki keberanian dan keterampilan untuk menangani keretakan dalam trust. Ketika sebuah pertanyaan atau observasi Anda mungkin menyinggung coachee, Anda tidak menghindar, melainkan mampu membahasnya secara terbuka untuk memperbaiki dan bahkan memperkuat hubungan. Selanjutnya, mari kita lihat coaching present. Di tingkat dasar, presence berarti fokus, tidak terdistraksi, dan memberikan perhatian. Di tingkat lanjut, presence adalah sebuah kualitas keberadaan yang jauh lebih dalam. Ini adalah kemampuan untuk tetap terpusat, tenang, dan penuh rasa ingin tahu. Bahkan di tengah-tengah emosi kuat coachee atau keheningan yang panjang. Coach yang masterful, nyaman dengan ketidaktahuan. Mereka tidak panik mencari pertanyaan hebat berikutnya. Mereka menari di saat ini, percaya bahwa apapun yang dibutuhkan akan muncul dari interaksi. Presence tingkat lanjut juga berarti Anda terhubung dengan intuisi Anda. Anda mulai menangkap firasat atau rasa tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik kata-kata coachee. Dan Anda cukup berani untuk menawarkannya kembali sebagai observasi yang berharga. Ini membawa kita pada kompetensi berikutnya. Mendengarkan aktif di tingkat dasar. Kita belajar untuk mendengar kata-kata, memparafrase, dan merangkum untuk menunjukkan pemahaman. Ini adalah level 2 listening. Dan ini sangat krusial. Namun, coaching tingkat lanjut menuntut kita untuk beroperasi secara konsisten di level 3 atau global listening. Ini berarti Anda mendengarkan apa yang tidak dikatakan. Anda mendengarkan pola dalam cerita coachee, nilai-nilai yang terus muncul, keyakinan yang mendasari argumen mereka, metafora yang mereka gunakan untuk menggambarkan dunia mereka. Anda mendengarkan perubahan energi, nada suara, jeda. Anda mendengarkan keseluruhan musik dari coachee, bukan hanya liriknya. Tujuan mendengarkan di level ini bukan lagi sekadar untuk memahami, tetapi untuk membantu coachee memahami diri mereka sendiri dengan cara yang baru. Anda menjadi cermin yang memantulkan tidak hanya apa yang mereka katakan, tetapi juga siapa diri mereka saat mengatakannya. Dan tentu saja, dari pendengaran yang mendalam ini,
muncullah pertanyaan yang membangkitkan kesadaran. Di tingkat dasar, kita belajar bertanya pertanyaan terbuka untuk menggali informasi dalam kerangka model seperti GROW. Apa tujuan Anda? Apa realitasnya? Apa opsinya? Ini efektif untuk memecahkan masalah. Di tingkat lanjut, pertanyaan Anda memiliki tujuan yang lebih besar untuk memprovokasi insight, mengganggu pola pikir, dan menciptakan kesadaran baru. Pertanyaan Anda menjadi lebih ringkas, lebih tajam, dan seringkali lebih sederhana. Anda mungkin bertanya, apa yang sebenarnya ingin Anda lindungi di sini? Atau, jika Anda menerima sepenuhnya bahwa Anda tidak bisa mengontrol situasi ini, apa yang menjadi mungkin? Anda tidak lagi hanya bertanya tentang apa yang harus dilakukan, tapi juga tentang siapa diri Anda dalam situasi tersebut. Anda mensintesis semua yang Anda dengar, pola, nilai, energi, untuk merancang satu pertanyaan yang bisa membuka seluruh lanskap baru bagi Koci. Pergeseran dari dasar ke lanjut dalam setiap kompetensi ini memiliki satu benang merah. Fokus pada diri Anda sebagai instrumen coaching. Kemampuan Anda untuk menciptakan keamanan psikologis bergantung pada seberapa aman Anda dengan diri sendiri. Kemampuan Anda untuk tetap hadir di tengah emosi Koci bergantung pada seberapa baik Anda mengelola emosi Anda sendiri. Kemampuan Anda mendengarkan pola pada orang lain bergantung pada seberapa dalam Anda merefleksikan pola diri Anda, dan kemampuan Anda membangkitkan kesadaran pada Koci sangat dibatasi oleh tingkat kesadaran Anda sendiri. Oleh karena itu, perjalanan menuju coaching mastery adalah perjalanan pengembangan diri yang tak pernah usai. Ini adalah komitmen untuk terus mengasah instrumen utama kita. Sebagai penutup video ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan reflektif. Saat Anda memikirkan praktik coaching Anda saat ini, dengan jujur, kompetensi inti mana yang paling sering Anda operasikan pada tingkat dasar? Dan kompetensi mana yang terasa paling matang atau siap untuk Anda kembangkan secara sadar menuju tingkat yang lebih dalam dan lebih artistik? Bawa pertanyaan ini dalam perjalanan Anda saat kita mulai menjelajahi modul-modul berikutnya. Terima kasih.